Selatan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah IO Sulsel kepada Bapak Zulkifli Tahir SE dengan hormat disilahkan. Sebelum saya mulai, saya kagum sama sambutan dari teman-teman pengurus daerah Iwo Sidrap. Tadi sepanjang jalan yang didatai macet Pak Kapolres. Ada mobil yang apa tuh? Tiba-tiba ada anggota Patwal menjemput, bukan Fortuner yang dikawal tapi Datsun. Itu pun juga menunggak 15 bulan. Tidak masalah. Luar biasa sambutannya saudara-saudara semua, teman-teman pengurus. Mudah-mudahan semangat itu tetap terjaga. Yang saya hormati Pak Bupati yang mewakili asisten 1, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak AKBP Erwin yang menurut catatan kami di wilayah adalah salah satu Kapolres di Polda Sulawesi Selatan ini yang terkeren. Kenapa? Iya, karena ya selain program Jumat curhatnya, ternyata saya tadi dapat informasi dari Pak Ketua Sidrap, siang malam bukan hanya pada Jumat curhat saja, orang berkeluh kesah. Terima kasih Pak Kapolres sudah berkeluh kesah, utamanya teman-teman pers lah yang paling banyak keluh kesahnya. Memang namanya pewarta selalu mengedepankan rasa mengeluhnya, sehingga jika ada berita yang by order langsung ditulis. Sebenarnya ini peringatan buat teman-teman semua. Sebagai pewarta itu tidak boleh menulis, dilarang keras. Itu kode etik sudah menganjurkan itu, memerintahkan itu, agar dalam menulis karya jurnalis itu tidak boleh ada tendensi pribadi. Saya dendam sama ini, ditulis mentang-mentang wartawan. Kayak apa saya? Wartawan gara-gara berbekal ID card pers, apalagi bergabung dalam organisasi pers, sudah bisa menjadi makhluk serba bisa. Mau semua tahu, cari-cari kesalahan yang hobinya. Itu sebenarnya di IWO itu tidak ada seperti itu, mencari-cari kesalahan. Justru kita bagaimana bergandengan tangan yang sama-sama ya. Terus Pak Dandim, terima kasih atas kehadirannya. Pak Ketua Pengadilan yang mewakili Ibu Hakim, yang ya kondisi persidangan di Republik ini, Mahkamah Agung yang disorot tiba-tiba langsung harum namanya karena memberikan vonis yang tak terduga kepada seniornya Pak Kapolres Pak Ferdi Sambo. Ya itu langsung naik ratingnya. Tapi itulah yang namanya wartawan, makhluk serba bisa, tahu semua. Jadi ya namanya permainan, bisa diatur itu. Terus Pak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih Pak sudah mau datang.
Kalau di Sulsel, di DPR, di legislator itu di Sulsel kita sering berkomunikasi dulu sama Pak Ketua DPR, Pak Rum, dan unsur pimpinan Pak Wakil Ketua Pak Nimatullah, kebetulan satu partai dengan saya, Partai Demokrat nomor 14. Saya tidak kampanye di sini. Dan teman-teman semua, ketua-ketua pengurus daerah yang menghadirkan, siap hadir di sini, meluangkan waktunya. Ada juga Pak Fajrin, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap, dan ya sejarahnya juga saya adalah mantan Ketua OKK Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, jadi saya akrab dengan teman-teman di Sidrap ini. Siapa lagi yang tidak bisa saya sebut ini? Ketua KNPI yang mewakili. Ini KNPI yang mana ini? Persi Aram atau Persi Kanita? Terus Pak Ketua Laskar Merah Putih, ya. Laskar Merah Putih ya? Oh ya. Dua juga itu ya? Dua juga. Iya juga sedang diterpa juga dualisme karena mantan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Jawa Barat itu Pak Icang itu buat juga IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia. Tapi yang alhamdulillah yang sama-sama punya, tapi yang punya Kemenkumham itu ya kita sendiri. Siapa lagi yang belum saya sebut? Oh, Pak Kapolsek dan teman-teman semua, teman-teman pengurus daerah Ikatan Wartawan Online Sidrap yang tidak bisa sebut satu persatu, tamu undangan dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik harus selalu diulang dua kali. Alhamdulillah wa syukrullah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya kayak Ikang Fauzi ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat rahmat, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertemu di tempat yang saya bilang ya cukup mewah lah. Di Kabupaten Sidrap ini kita bisa bersilaturahmi karena kita yakini sama-sama bahwa silaturahmi itu adalah bisa memperpanjang umur, juga bisa menambah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Junjungan kepada sang revolusioner, makhluk paling agung yang pernah ada di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad SAW. Saya awali sambutan saya ini mungkin agak, kalau saya pun menceritakan awal bagaimana IWO itu lahir. IWO itu lahir pada tanggal 8 Agustus 2012. Itu ada saudara-saudara kalau punya kuota bisa melihat di Wikipedia, tinggal ketik di Ikatan Wartawan Online, ada situ di Wikipedia sejarahnya. Jadi beliau ini para pendiri mendirikan IWO ini karena keterpanggilan, karena banyak aspirasi teman-teman wartawan, khususnya kesejahteraan, regulasi yang mengatur tentang hidup pewarta itu belum bisa sejahtera. Karena kenapa? Apalagi kalau kita di daerah Bugis, calon-calon mertua itu tidak mau terima itu menantunya kalau wartawan harus di PNS atau TNI atau Polri. Kalau wartawan tidak mau, karena kenapa? Tidak jelas. Nah, justru dari dasar itulah teman-teman pendiri di Jakarta mendirikan IWO dan melaksanakan MUBOS pertama kali di Jakarta tahun 2017, dan terpilihlah Bapak Jody Yudono. Beliau adalah wartawan senior dan sudah pensiun. Dia redaktur Kompas yang masih punya acara di program Kompas TV setiap malam Jumat itu. Dan kekalahan Budi Chandra, ketua pertama IWO, akhirnya beliau mendirikan, mungkin saudara-saudara kenal di sini, Join, Jurnalis Online Indonesia. Itu dari IWO sendiri lahir. Join lahir, Ajoy, ada semua nih online-onlinenya. Mudah-mudahan bukan Ikatan Wanita Online.
selamat dan sukses juga kepada teman-teman pengurus. Jadi selalu menjadi momok bagi perusahaan media dan wartawan itu sendiri tentang perseteruan Dewan Pers dengan beberapa organisasi pers termasuk IO, masalah regulasi. Inilah yang bisa saya menganalisa bahwa ada APBD, ya kita analogikan saja sebagai kue mau dibagi-bagi, sementara perusahaan pers besar, korporat yang besar, kita tahu siapa grupnya, itu yang mendominasi dan melindung di verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Dewan Pers. Sebenarnya Dewan Pers ini perannya di sini bukan mendata, dan itu sudah dijawab oleh Ketua Dewan Pers bahwa tidak ada lagi pendaftaran, tapi adalah pendataan. Bagaimana mengatur lalu lintas perusahaan media ini, yang apalagi media online, kita lihat pertumbuhannya seperti jamur di musim hujan, berbekal bisa hanya menulis di sosial media, langsung bikin perusahaan tanpa melihat aturan dan regulasi yang sudah diatur oleh negara kita, Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, itu semua dilanggar. Bahkan ada yang mungkin Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Ketua Pengadilan banyak menemui teman-teman seprofesi kami itu wartawan yang selalu memberikan ancaman dan harapan tidak sesuai profesinya. Bagaimana seorang wartawan yang baik dan benar, memang sih kalau mau menjadi wartawan yang baik dan benar itu memang ada dua pilihan, ada dua godaan, bisa jadi setan, bisa jadi malaikat, tergantung bagaimana saudara-saudara pewarta ini menyikapi konten atau karya aja yang mau disajikan. Karena biasanya apalagi tahun-tahun politik, sudah mendekati tahun-tahun politik ini 2024, banyak teman-teman wartawan itu beralih profesi menjadi tim sukses, membuat break kampanye, memberita apa segala macam. Itu sebenarnya di IO lagi kami perbaiki, Pak Kapolres, bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh lagi ada di IO. Kalau tidak ikuti aturan kami di IO, ya silahkan cari rumah lain, karena IO adalah wadah silaturahmi, wadah atau laboratorium pendidikan, pengembangan, bukan hanya mendidik bagaimana bisa menulis dengan baik dan benar, menguak kebenaran. Kita sama-sama tadi, Mars IO, kabar bohong adalah musuh kita semua. Tujuan kita menjadi pewarta untuk keluarga, bangsa dan negara ini, itu yang harus tiap hari terus kita belajar. Jangan dia mentang-mentang wartawan sudah bisa nih menulis, bisa nih apa, tapi kalau kita perhatikan dan seksama tulisan teman-teman semua yang ada di daerah, bukan IO ya, bukan IO, di luar teman-teman IO, itu ya tanda-tanda baca, imbuhan dari komentar narasumber itu kadang tidak sesuai, huruf kapitalnya di mana, paragraf pertama tidak nyambung dengan leher. Mungkin itu nanti akan kita perbaiki di situ, Pak Ketua, untuk membuat pelatihan jurnalistik. Undang semua yang mau menulis, jangan hanya teman-teman wartawan saja, undang semua, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan tentang apa sih itu jurnalis. Jadi sedikit saya bercerita tentang saya pribadi, kenapa saya tertarik dengan dunia tulis menulis ini. Gara-gara waktu di kampus, saya lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat, di Kota Padang, karena ada pergolakan di sebelah 8, sehingga saya mau pulang juga ke Makassar. Di obat takut kak juga pulang, mati masa saya harus ke Padang menyelesaikan studi di sana. Di sana saya baca buku itu tahun 99, lahirnya juga undang-undang Pokok Pers. Tahun 99 saya baca buku itu Raja Prancis Napoleon Bonaparte.
dia lebih takut pada seorang kulit tinta daripada 1000 serdadu. Karena seorang kulit tinta satu kali boros antenanya bisa membalikkan keadaan perang. Dari situlah saya tertarik, dan saya juga terilhami dengan sosok Rasulullah SAW. Ya pasti kita beda sama beliau. Beliau adalah sudut pandang kita. Beliau membawa kabar apa kabar apa yang diberikan Rasulullah. Ya, ini yang kita sekarang sama-sama belajar, dan karya jurnalistiknya itu pun juga firman dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua wartawan untuk memberikan dan menulis karyanya itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk mencari-cari kesalahan, kecuali kalau ada sesuatu atau peristiwa yang mengusik-ngusik kebenaran atau penyimpangan, sebelum diberitakan, ya dugaan-dugaan, kan biasanya itu wartawan itu menulis dugaan-dugaan itu, kayak misalnya berkaitan dengan kepolisian, ya semua ke Pak Kapolres ada seperti ini Pak Kapolres. Karena kenapa? Dampak dari pemberitaan saudara-saudara semua itu banyak orang bisa dirugikan, banyak juga orang bisa bertepuk tangan, banyak juga orang yang bisa memanfaatkan berita saudara-saudara semua itu yang untuk kepentingan mereka. Makanya hati-hati dalam menulis, konfirmasi, cek betul faktanya. Kalau tentang kepolisian ya tanya Pak Kapolres, kan ada Pak Kapolres. Bukan hanya pada Jumat curhat, biar tiap malam, tiap pagi apa semua ketemu, katakan sama Pak Kapolres, ada seperti ini, ada seperti ini. Kan yang paling sering lolos itu Pak Kapolres kalau wartawan di Polantas. Cukup saya makasih dapat ke helm nih, dia kira mungkin ini aspal kalau malam lembek. Jangan manfaatkan, jangan jadikan ini profesi ini buat gagah-gagahan atau memberikan ancaman ketidaknyamanan. Kenapa? Itulah kenapa ada istilah-istilah wartawan abal-abal apa semua, karena kita tinggi yang bikin begitu berita semua hanya dihargai 50 gini, 100 gini. Tidak bagus. Apalagi tahun-tahun politik itu, kami di IWO tidak menginginkan seperti itu anggota kita. Jangan mengemis sama APBD, apalagi merendahkan saudara semua. Tampilkan saudara jati diri saudara sebagai pewarta dengan menulis berita yang berkualitas, dengan punya akhlak, attitude yang bagus. Karena kenapa? Cerminan dari penampilan dari wartawan, teman-teman wartawan yang tanda kutip tadi itu bisa kita kenali dari, kalau saya pribadi bisa mengenalinya dengan attitude-nya, cara berkomunikasi dan penampilannya. Apalagi kalau disuguhi nih kertas dengan pulpen, coba tulis berita ini 2 paragraf saya, pasti nggak bisa. Makanya penting itu pembinaan litbangnya IWO disebut itu untuk melakukan penelitian dan pengembangan apa saja yang berkembang. Karena kenapa banyak terjadi kekerasan terhadap wartawan, melibatkan semua teman-teman di institusi lain, itulah karena ketidaksabaran kita, ketidakhati-hatian kita sebagai pewarta dalam menulis, sehingga narasumber kita ini tersinggung apa semua. Begini, kalau orang lagi mau wawancara, lihat dulu psikologi narasumber. Oh, bisa jadi wawancara ini, minta izin apa semua ini, tiba-tiba ambil gambar, ambil langsung bikin berita. Dan itu cukup merepotkan kita di wilayah dengan berbagai kasus yang banyak teman-teman perusahaan media itu yang tergabung dalam itu disomasi, Pak Ketua. Makanya karena banyaknya persoalan-persoalan hukum khusus di Pewarta ini, IWO itu membentuk lembaga bantuan hukum IWO yang kalau di Indonesia baru 4 wilayah yang itu masuk LBHI khusus. Itu ketua umumnya di pusat Sandi Mayawan.
Kalau ada generasi 80-an yang pernah nonton film Sengsara Membawa Nikmat, Sing Hidup, nah itu ketua LBHU Pusat, Sandi Nawang. Jadi nanti tolong Pak Ketua Sidrap, jika ada teman-teman atau warga Sidrap yang membutuhkan bantuan hukum, buka ruang fasilitasi mediasi. Jadi sebelum diajukan kan sudah Kapolri juga sudah ada namanya apa namanya presisi, dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jadi sebelum masuk ke sana, kemarin kan yang sempat viral ini gara-gara perseteruan dua ketua Iwo Wahjo lagi bermasalah dan itu viral, dan alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap oleh Kapolres Wahjo ya. Nah, terus pesan saya kepada teman-teman pengurus, namanya juga pelatihan pengurus berarti mau mengurus, karena tidak pernah ada spanduk manapun di muka bumi ini pelantikan diurus, bukan pengurus, berarti pengurus. Dalam organisasi itu ada 4 hal yang harus dibutuhkan bagi teman-teman semua, dan Pak Ketua juga sama OKK-nya itu bagaimana memonitoring evaluasi teman-teman pengurus, harus memenuhi 4 kriteria: tenaga, waktu, pikiran, materi. Empat-empatnya tidak memenuhi, para perontai hanya keluar saja, karena kalau tidak ada sudah tidak di mana ini tidak pernah penari ya tenaganya, tidak ada juga sumbangsi pemikirannya, apalagi waktunya sibuk terus. Jangankan itu, materi saya mau dengar tidak bisa pasti. Jadi saya tekankan kepada teman-teman semua yang sudah dilantik, semoga amanah yang diemban sesuai dengan tupoksinya, bidangnya masing-masing untuk dijalankan sesuai dengan koridor aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi IO, dan jaga silaturahmi kepada semua pihak, kepada Forkopimda dan semua lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang punya kepentingan, karena mereka kita saling membutuhkan. Mereka butuh dipublis, kita juga butuh berita. Jadi hubungan ini harus terus dijaga, jangan hanya gara-gara nilai setitik rusak sebelahnya sehingga pertemanan kita rusak gara-gara tulisan yang amburadul yang bisa merugikan semua orang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih segala semuanya, khususnya kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini dengan sesingkat-singkatnya. Maka kita harus tangkap ini langsung, tangkap ini. Kalau ada bilang-bilang kenapa saya wartawan, saya telepon ketua di Makassar, saya telepon pelajari saja ketua Kapolres, kalau ada salah-salah gampang dideteksi. Oh bukan ini, bukan ini, karena kalian punya registrasi sendiri, bagaimana caranya bisa dikenal, gitu aja. Baik, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung saudara-saudara semua yang hadir di sini. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas doanya, Ibu Sidrap. Mudah-mudahan ini hanya bukan pertemuan yang pertama, bisa kita ulang-ulang kembali dalam kesempatan waktu yang berbeda. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.